Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Khairani Lutfi, NIM E2018-2291. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Wadud, yang mana video tersebut menjelaskan tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama, apa itu ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan dapat memuaskan keinginan. Itu ilmu ekonomi. Sedangkan ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas, yaitu ekonomi Islam. Poin selanjutnya itu perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Yang pertama itu ekonomi Islam. Ekonomi Islam sendiri yaitu pertama bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad para ulama. Yang kedua, kompetisi dikontrol syariat Islam. Yang ketiga, pengakuan kepemilikan individu dan umum secara nisbi. Yang keempat, kesejahteraan bersifat jasmani, rohani, dan akal. Yang kelima, mekanisme pasar bekerja menurut maslahah. Selanjutnya yaitu dari ekonomi kapitalis. Yang pertama, bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, kompetisi usaha bebas dan melahirkan monopoli. Yang ketiga, pengakuan kepemilikan individu secara bebas. Yang keempat, kesejahteraan bersifat jasmani terbuka. Yang kelima, mekanisme pasar dibiarkan berjalan sendiri, berarti secara individu, tidak ada yang mengontrolnya. Selanjutnya dari ekonomi sosialis. Dari ekonomi sosialis yang pertama yaitu bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Yang kedua, tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. Jadi tidak ada perdagangan di sosialis. Yang ketiga, tidak mengakui kepemilikan individu, semua alat produksi milik umum. Berarti milik halayak umum semuanya. Yang keempat, kesejahteraan bersifat jasmani belaka. Yang kelima, perekonomian dijalankan lewat perencanaan pusat oleh pemerintah. Berarti yang mengatur semuanya adalah pemerintah. Poin selanjutnya yaitu sumber hukum ekonomi Islam. Sumber hukum ekonomi Islam tersendiri yaitu yang pertama adalah Al-Quran. Itu jelas. Al-Quran sudah menjadi sumber hukum bagi umat Islam. Yang kedua, As-Sunnah. Yang ketiga, Ijma'. Yang keempat, Qiyas. Selanjutnya yaitu tentang dasar-dasar ekonomi Islam. Yang pertama yaitu dasar-dasar ekonomi Islam. Yang pertama, tauhid. Tauhid itu adalah tentang keesaan Allah. Itu kita lebih mengenal lebih dekat Allah. Dengan apa? Kita berdagang secara jujur, sering membaca Quran. Begitu. Yang kedua yaitu al-sidqi dan al-amanah, yaitu kejujuran dan tanggung jawab. Yang ketiga, mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat, al-adalah, yaitu keadilan, harus adil. Yang kelima, at-tawazun, keseimbangan. Yang keenam, at-ta'awun, tolong menolong. Kita sebagai umat Islam sudah diajarkan yaitu saling tolong menolong sesama manusia atau umat Islam. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip ekonomi Islam
terbebas dari maghrib, yaitu diantara yang pertama itu ada maisir, yang kedua goror, yang ketiga riba. Itu selanjutnya karakteristik ekonomi Islam. Apa saja karakteristik ekonomi Islam? Yang pertama di sini ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariat dan akhlak. Itu karakteristiknya. Yang kedua, harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifahnya. Yang ketiga, larangan maisir, goror dan riba. Jadi di Islam itu dilarang maisir, goror, riba. Semua itu dilarang. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Itu seimbang antara kerohanian dan kebendaan. Yang keenam, bimbingan konsumsi. Yang ketujuh, petunjuk investasi. Yang kedelapan, zakat. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.